Assalamualaikum. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk kepada KD 3.3 pengolahan, yaitu mengevaluasi kegiatan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kegiatan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kegiatan pengolahan produk makanan daerah saat ini merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, di mana potensi sumber daya alam di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi makanan khas daerah, seperti Provinsi Banten, yang memiliki potensi laut yang sangat besar. Hasil laut tersebut dimanfaatkan menjadi makanan khas daerah, seperti sate bandeng, sehingga meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah. Yang pertama adalah ide usaha. Faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Antara lain, pengetahuan yang dimiliki. Biasanya ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan orang tersebut. Yang B, pengalaman dari individu itu sendiri. Misalkan, pengalaman dia melihat dari sekeliling. Yang C, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. Yang D, intuisi, merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Faktor internal menjadi alat untuk menciptakan sebuah inspirasi atau objek yang dihadapinya dengan kemampuan kreativitasnya. Yang B adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ialah hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Faktor-faktor eksternal antara lain: 1. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. 2. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari. 3. Kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. Biasanya ini untuk orang tua, di mana beliau merasa bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nomor 4, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Untuk merintis suatu usaha apapun bentuknya, tentunya kita harus melihat bagaimana prospek usaha yang akan dilakukan. Demikian pula untuk memulai usaha pengolahan makanan khas daerah, harus diketahui bagaimana prospek usaha ini. Setelah mengetahui prospek usaha, barulah mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Resiko usaha. Tugas wirausaha di dalam pengambilan resiko adalah sebagai berikut. A. Menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. B. Membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Misalnya, membeli panci yang dengan ukuran yang lebih besar, atau wajan sesuai dengan yang dibutuhkan, atau oven yang lebih besar atau yang lebih modern. Yang C,
menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang D, mensubkontrolkan kepada pembuat produk yang lebih kecil. Jadi tetap mengadakan monitoring terhadap pembuat produk yang lebih kecil atau di bawahnya. Yang E, mengumpulkan informasi usaha. Yang F, mengurangi resiko usaha. Unsur-unsur dalam mengurangi resiko usaha antara lain sebagai berikut. 1. Adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. Unsur yang kedua, adanya kerja prestatif, dorongan berinisiatif, dan antusiasme untuk melaksanakan strategi usaha. Unsur yang ketiga, adanya kemampuan merencanakan taktik dan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya. 4. Adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah keadaan usaha demi keuntungan. Dalam usaha pun kita harus menganalisis resiko yang ada. Risiko usaha ialah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Risiko usaha dapat ditimbulkan karena hal-hal berikut. 1. Permintaan, contohnya perubahan mode, selera, dan daya beli. Bisa kalian lihat di gambar di bawah ini. Zaman dulu mesin tik itu sangat laku. Kemudian zaman sekarang sudah tidak ada yang mau memakai karena sekarang menggunakan PC atau laptop. Yang kedua, perubahan konjungtur. Perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang ketiga, persaingan. Yang keempat, akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Nomor 4 pun akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang kedua, penjelasannya, perubahan konjungtur, perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Contoh, di saat pandemi ini, banyak terjadi PHK yang besar-besaran. Sehingga banyak sekali pengangguran meningkat, maka ekonomi itu namanya sedang surut. Dan ini berdampak kepada sektor-sektor lain. Contoh, mempengaruhi perdagangan makanan pada kantin-kantin yang berada di kantor atau kantin-kantin yang berada di sekolah, semuanya sudah tutup. Yang nomor 4 tadi adalah akibat bencana alam, perubahan peraturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Contoh, dengan adanya pandemi, peraturan banyak yang berubah. Misal, contoh kita mau ke rumah sakit, harus prokes. Contoh kita mau ke sekolah, harus prokes. Kemudian peraturan di jalan raya, ada PPKM, ada ganjil genap, dan masih banyak lagi perubahan peraturan yang lain. Yang ini sangat mempengaruhi kegiatan usaha. Yang ketiga, keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Keyakinan yang kuat dalam berusaha. Yang kedua, sikap mental yang positif dalam berusaha. Kalau kita ingin berusaha, sudah negatif thinking duluan, maka berarti dia sudah gagal. Yang ketiga, percaya diri dan
keyakinan terhadap diri sendiri bahwa dirinya itu mampu untuk berusaha dan merubah keadaan. Yang keempat, tingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, mengetahui jika usaha ini, maka akibatnya akan begini. Yang 5, inovatif dan kreatif. Dalam berusaha, dibutuhkan inovatif dan kreativitas masing-masing agar menjadi ciri produk yang bisa diunggulkan. Yang keenam, keunggulan dalam menjalankan usaha. Nah, ini tadi saling terkait dengan nomor 5. Nomor 7, sasaran yang tepat dan menantang dalam berusaha. Jadi, pangsa pasarnya harus tahu. Jika daerah ini berarti yang tepat adalah usahanya ini. Yang 8, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien. Itu jelas sangat penting. Nomor 9, pengembangan diri. Jadi harus terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi pada dirinya dalam berwirausaha. Nomor 10, selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Jadi mengadakan penilaian terhadap usaha yang sudah dijalankan atau yang sedang dijalankan. Gunanya apa? Untuk mencari apa kekurangan dan kelemahannya sehingga bisa dicari solusinya. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha adalah sebagai berikut. Ini harus menjadi perhatian. 1, tidak ada tujuan tertentu dalam usaha. Jadi ngawur, kalau ada orang jalan tidak ada tujuannya, itu ngawur, hasilnya tidak akan baik. Yang kedua, kurang berambisi. Jadi dalam berwirausaha perlu ambisi yang tinggi. Yang ketiga, tidak disiplin. Nah, yang keempat, pendidikan yang tidak cukup. Memang bukan berarti orang yang berpendidikan tinggi itu akan selalu berhasil dalam berusaha, tidak. Tapi pendidikan itu sangat-sangat mempengaruhi keberhasilan. Yang kelima, sikap selalu menunda-nunda. Nah, ini mau mengadakan promosi, nanti saja. Atau mau memulai usaha, nanti. Belum tepat waktunya. Nah, itu tidak akan berhasil. Yang keenam, kesehatan terganggu. Kadang, seseorang yang sedang usahanya baik, kemudian tiba-tiba kesehatannya terganggu atau jatuh sakit, maka ini akan mempengaruhi usahanya. Yang ketujuh, kurang tekun. Jadi, dalam berusaha dia tidak konsisten. Usaha ini gagal, udah putus asa. Kemudian nomor 8, kepribadian yang negatif. Nah, ini kepribadian buruk itu akan mempengaruhi keberhasilan dalam berusaha. Yang kesembilan, tidak jujur. Ini sangat penting sebagai komitmen untuk seorang pengusaha yang ingin sukses. Yang 10, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Seorang pengusaha harus selalu berhubungan dengan orang lain. Apakah sesama pedagang, ataukah kepada pembeli, ataukah kepada karyawannya. Jadi harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Tuh, gambar di samping dia sangat bersedih karena usahanya bangkrut. Yang keempat, pemetaan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha dilakukan untuk menemukan peluang usaha
dan potensi yang bisa dimanfaatkan, serta untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Ancaman dan peluang akan selalu ada dari suatu usaha. Oleh sebab itu penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan kemampuan dalam beradaptasi dari suatu usaha agar bisa tumbuh dan bertahan dalam ketatnya persaingan. Masuk kepada analisa atau analisis SWOT adalah suatu analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan, di mana analisa internal lebih menitik beratkan pada kekuatan atau biasa disebut strength dan kelemahan atau weakness. Sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang opportunity yang ada dan yang akan datang serta ancaman atau threat dari adanya atau kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Nih, strength digambarkan kekuatan. Lawannya adalah weakness, yaitu kelemahan. Kita ambil contoh menganalisis suatu produk makanan khas daerah, yaitu bakwan Malang. Contoh analisis SWOT-nya, kita cari kekuatannya dulu atau strength. Kekuatan pada produk ini adalah rasa bakwan Malang enak dan sangat disukai dan punya harga jual yang bersaing. Bakwan Malang bebas dari bahan kimia dan pengawet, rasanya khas. Nah, ini adalah kekuatannya atau keunggulannya. Setelah mengetahui kekuatan atau strength, hal yang perlu dilakukan setelah analisis, terus mempertahankan kualitas rasa. Jangan sampai berubah. Usahakan terus untuk mempertahankan harga bersaing. Makin menonjolkan keunggulan bakwan Malang yang akan dipasarkan tidak memakai bahan pengawet dan dijamin sehat. Contoh, menggunakan label seperti ini, agar konsumen tahu bahwa produk kita tidak menggunakan MSG. Setelah kita mengetahui kekuatan atau strength, maka kita juga harus menganalisis kelemahan atau weakness. 1. Ukuran tidak terlalu besar karena memakai bahan yang alami. Tadi ukuran baksonya, bakso bakwan Malangnya tidak terlalu besar. Jadi ini menjadi suatu kelemahan. Yang kedua, tidak tahan karena tidak memakai pengawet. Jadi tidak tahan lama dibanding dengan bakso yang menggunakan pengawet. Ini menjadi salah satu kelemahan juga dan sekaligus menjadi kelebihan tadi tidak memakai pengawet sehat. Tapi ada di satu sisi kelemahannya, yaitu tidak tahan lama untuk disimpan. Nah, setelah kita mengetahui kelemahan atau weakness dari usaha makanan atau usaha yang kita jalani, maka hal yang perlu dilakukan setelah analisis adalah 1. Tonjolkan pada bentuk bakwan yang indah. Jadi buatlah semenarik mungkin. Yang kedua, memperhitungkan jumlah produk yang dapat dan unik sehingga walaupun tak besar, tapi memiliki keunikan tersendiri yang dapat menarik pembeli. Yang ketiga, karena dia tidak menggunakan pengawet, maka dijual untuk 1 hari
sehingga tidak bersisa dan tetap tidak menggunakan pengawet. Demikian analisis dari kelemahan usaha bakwan Malang. Untuk yang berikut adalah menganalisis kesempatan atau opportunity. 1. Dapat melayani pesanan pesta atau catering. 2. Dapat membuka toko bakwan Malang yang mangkal. Hal yang dapat dilakukan setelah analisis, 1. Mempersiapkan dan mulai menawarkan. Misalnya membuat brosur-brosur atau menawarkan kepada event organizer untuk pesta. Yang kedua, mulai membuat rencana untuk membuka bakwan Malang catering pada catering yang membutuhkan. Yang ketiga, usaha bakwan Malang yang mangkal. Jadi, mencari kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan usaha. Untuk yang berikutnya, seorang pengusaha harus menganalisis ancaman. Makin banyak pesaing muncul jika bakwan laris. Kemungkinan dapat jatuh-jatuhan harga. Jadi, jika suatu usaha itu laris, kemungkinan besar akan muncul pesaing-pesaing. Dan harganya pun banyak yang lebih murah. Hal yang dapat dilakukan setelah analisis ancaman adalah mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Yang berikut, mempertahankan kualitas dan jangan sembarangan menaikkan harga karena persaingan ketat. Ini bisa mengakibatkan pelanggan-pelanggan meninggalkan produk kita. Langkah-langkah berwirausaha. Langkah-langkah untuk memulai usaha adalah sebagai berikut. A. Buatlah rencana bisnis dan strategi pemasaran serta petakan sumber daya keuangan. B. Pilih struktur bisnis, izin usaha, dan daftarkan usaha kamu pada instansi terkait yang tepat. C. Tentukan usaha, barang atau jasa yang diminati konsumen. D. Buatlah jaringan kerja dengan produsen lain. E. Carilah pasar yang tepat. A. Pemilihan jenis usaha. Tentukan jenis usaha yang akan dilakukan. Contohnya keripik sanjay. Keripik sanjay merupakan salah satu produk makanan khas daerah Sumatera Barat yang banyak digemari konsumen. Rasanya gurih, renyah, dan harga terjangkau. Menjadi alasan mengapa produk ini digemari oleh banyak orang. Bahan baku singkong sangat mudah didapat, dan pengolahannya pun tidak memerlukan banyak investasi peralatan. Pemilihan bahan baku dan bahan kemasan yang baik akan meningkatkan daya simpan atau keawetan dari produk. Yang B, nama perusahaan. Perusahaan ini diberi nama CV Bercahaya, dengan pendiri perusahaan terdiri atas 3 orang atau lebih. C. Lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah pengelola, dan tidak terlalu jauh dari jangkauan pasar yang akan dituju. Tahap awal bisa menggunakan salah satu ruangan di rumah atau menyewa rumah sekitar tempat tinggal. Yang D. Perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP dari kantor pajak, akte notaris dari kantor notaris, SIUP dari dinas perindustrian kota atau kabupaten,
dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Yang E adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau biasa disebut SDM yang dipersiapkan terdiri atas 3 orang pendiri yang mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut. 1. Penanggung jawab produksi. 2. Penanggung jawab pemasaran. 3. Penanggung jawab administrasi dan keuangan. Yang F adalah melakukan survei pasar. Lanjut kepada yang G, memperhatikan aspek produksi. Hal-hal yang harus diperhatikan pada aspek produksi ialah bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan. 1. Peralatan yang digunakan. 2. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan. 3. Hasil produksi. Yang H adalah aspek keuangan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada aspek keuangan adalah sebagai berikut. 1. Biaya variabel, seperti pembelian bahan baku, membayar gaji, dan lain-lain. 2. Biaya tetap. 3. Total biaya. Yang keempat, penerimaan kotor. Yang kelima, pendapatan bersih. Kita masuk kepada contoh-contoh modifikasi makanan khas daerah dan peluang usahanya. Contoh nomor 1 adalah makaron nasi uduk. Ini adalah contoh modifikasi makanan khas daerah Jakarta dan Prancis. Pernah nggak kamu membayangkan nasi uduk dicampur makaron? Nasi uduk asal Betawi biasanya dikemas dalam rasa gurih dengan kombinasi aroma rempah. Nasi uduk tradisional kerap disajikan bersama timun, emping goreng, tahu goreng, irisan telur goreng, kering tempe, abon, bawang goreng, suiran ayam goreng, dan sambal kacang. Setelah mendapatkan sentuhan inovasi, gurihnya nasi uduk bercampur rasa makaron yang cenderung manis. Lalu berapa modal awal untuk membuka bisnis nasi uduk makaron? Kalau nasi uduk biasa, kamu cuma perlu modal sekitar 2 jutaan. Khusus nasi uduk makaron butuh biaya sekitar 10 juta. Meski begitu, peluang usaha nasi uduk modifikasi ini cukup menjanjikan. Pasalnya, belum banyak orang yang membuka bisnis tersebut. Jadi, peluang masih sangat besar. Contoh kedua adalah ayam geprek mozzarella. Contoh modifikasi makanan khas daerah Lombok dan Italia. Kamu pernah makan ayam geprek? Masakan ini asli dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rasa orisinal ayam geprek biasanya gurih plus pedas. Kamu bisa mencoba juga untuk membuka bisnis yang sama di tempat berbeda. Peluang usaha ayam geprek ini sangat menjanjikan. Untuk usaha ayam geprek biasa, penjualnya bisa mendapat omset 4 juta per hari. Tidak menutup kemungkinan ayam geprek mozzarella mendatangkan penghasilan yang lebih dari itu. Yang ketiga, es krim martabak. Biasanya martabak disajikan dalam kondisi hangat. Tapi kali ini kamu harus menyantap es krim dengan rasa martabak. Bentuk martabaknya nyaris tidak terlihat. Justru bagian atas dipenuhi topping es krim dan mesis. Untuk membuka usaha es krim martabak, memang butuh modal besar.
Pasalnya kamu harus membeli peralatan dan bahan yang mendukung pembuatan kuliner tersebut. Meski begitu, peluang omset bisnis es krim martabak mencapai 30 juta per bulan, asalkan tempat usahanya terletak di pusat keramaian atau perbelanjaan. Berikut token untuk latihan. Yang keempat adalah foie gras duck timlo. Nasi timlo dikenal sebagai masakan tradisional murah meriah dari daerah Solo. Kini kuliner tersebut disulap menjadi lebih mewah oleh restoran tahun 1945 Fairmont, Jakarta. Nasi timlo buatan 1945 restoran dimodifikasi dengan foie gras yang harganya termahal di dunia. Hasil nasi timlo foie gras lebih lezat dengan tampilan high class. Kalau kamu tertarik berbisnis kuliner ini, pilih segmen pasar menengah ke atas. Pasalnya harga nasi timlo foie gras lebih mahal ketimbang nasi timlo original. Mungkin bisa dengan cara membuka restoran di mall atau pusat pertokoan di kota besar. Foie gras adalah hati bebek atau angsa yang telah diperbesar melalui teknik pemberian makan khusus. Dan di sebagian besar negara, hal ini dilarang karena menganggap kekejaman terhadap hewan. Yang kelima adalah nigiri teri balado. Kamu suka masakan teri balado asal Padang? Suntiang restoran di Tamrin, Jakarta menyulap kuliner daerah ini menjadi makanan internasional. Jadi, teri balado tersebut dipadukan dengan sushi asal Jepang. Hasilnya mencetak kuliner baru yang disebut nigiri teri balado. Bisnis nigiri teri balado sangat cocok untuk kamu yang menyasar konsumen kelas atas. Dengan harga rata-rata 100.000 sampai 200.000 per porsi. Omset usaha masakan ini cukup menggiurkan. Kamu bisa mengantongi puluhan hingga jutaan rupiah per bulan jika mahir mempromosikan bisnis tersebut. Mengawali sebuah usaha memang menjadi tantangan sendiri. Apalagi sekarang banyak orang yang meracik makanan dengan bahan-bahan yang jarang dipakai. Mulai dari itu, kamu bisa mengetahui makanan khas lokal yang baru saja populer di seluruh dunia. Demikian pembelajaran PKWU kali ini, bab pengolahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.